bersama Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Suara UMKM. Dan hari ini kita lebih pertajam segmennya dengan ngobrol bersama Sukro. Alhamdulillah saya kedatangan narasumber yang rekan sejawat lah di DPRD Kota Banjarmasin. Namun untuk mendatangkan beliau ini perlu kesabaran karena beliau banyak aktivitas di luar dan banyak juga tanggung jawabnya. Saya sabar aja karena saya yakin lah, karena backgroundnya hampir sama dengan saya, katanya dulu aktivis, coba berkolaborasi dengan masyarakat yang terpinggirkan, masuk ke dunia politik, hampir sama dengan motivasi saya. Ketemu kita di DPRD Kota Banjarmasin, duduknya di anggota Banggar, yang katanya kalau sudah duduk di anggota Banggar itu rohnya DPRD Kota Banjarmasin, ya kan? Siapa lagi? Silahkan Anda kenalkan sendiri, tidak perlu saya, karena publik sudah mengenal Anda, tapi Anda harus kenalkan biodata singkat lah. Iya, baik, terima kasih Bang Sukro. Saya manggilnya Bang aja nih ya, Boleh. biar lebih akrab. Ya. Karena memang jauh sebelum saya lahir gitu ya, artinya ada seorang aktivis senior di waktu saya jadi mahasiswa ya, Bang Sukro tentu saja sudah banyak menikmati asam garam kehidupan di dunia aktivis. Kemudian juga kita akhirnya bertemu juga di sebuah lembaga gitu ya yang namanya DPRD, di mana ini merupakan sebuah pengejawantahan ketika kita sudah menjadi aktivis, lalu kemudian kita ingin menyalurkan supaya lebih konstitusional, makanya kita berada di sebuah ruangan yang sama, ruang rakyat untuk memperjuangkan rakyat. Salam kenal kalau bagi yang belum kenal gitu ya. Saya Hendra. Hendra ya sekarang beraktivitas di Komisi 3 dan juga di DPRD itu di Badan Anggaran, sama ya Bang Sukro ya. Sebelumnya juga seorang akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di sana. Jadi sebelumnya memang suka meramal-ramal kondisi ekonomi, Bang. Kemudian ya setelah itu berwirausaha begitu ya sebagai pendidik, dan akhirnya juga duduk di DPRD ini ya semata-mata untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat lah, seperti itu. Artinya sama nih ya, kita mencoba mempertajam aktivitas kita yang dulu kita mencoba mengkritisi, kita masuk sistem nih ya. Dan coba di dalam kolaborasi pemikiran, karena backgroundnya masing-masing berbeda di dalam. Kita, kalau saya sih sudah start awal 2019 terpilih, sudah kenceng aja tuh bawaannya, karena saya tuh gaspol kan kata orang, karena saya gemes aja, kota saya, kelahiran saya, yang segar dalam ingatan Hendra. Baru saja nih kita merayakan hari jadi ke-496. Nah, kita ngobrolnya tentang kota ini kan, julukannya kan tidak lepas dari kota jasa dan pedagang. Betul, Bang. Tapi bicara tentang ekonomi, tentu Kota Banjarmasinnya pusat ekonomi Kalimantan Selatan. Tidak lepas dari itu pengamatan saya, dan hiruk pikuk orang jual beli itu ada di pusat-pusat pasar Sudi Mampir dan sekitarnya. Bahkan dermaga yang dulu saya dari kecil ada yang namanya Pelabuhan Lama, yang sekarang sudah entah kenapa jadi tenggelam, tidak bergeser ke pelabuhan internasional dan nasional, katanya bisa. Ya, menurut Anda ketika kita sudah bergabung dan masuk di sistem ini, gimana nih perdagangan Kota Banjarmasin yang hari ini? Andalannya itu sebenarnya ya kan, ketika kita masih kecil, kalau sudah masa-masa hari Lebaran itu penuh, sudah mampir itu untuk kita belanja, untuk beli baju. Nah, sekarang kan bergeser-geser, gimana kita? Betul, jadi kan kita Bang ya, Ulun, ya sahabatlah Ulun, ini lahir di Sungai Miyai gitu ya. Sama, saya Sungai Miyai, sama sungai kita. Artinya sejak kecil kita mengalami ya sebuah pergeseran gitu ya. Artinya juga ada sebuah tata nilai kota yang berubah sewaktu kita kecil, kemudian kita sudah ya bisa dikatakan Kota Banjarmasin ini sudah sangat tua usianya.
496 ya 5 abad, ini bukan suatu yang main-main sebenarnya dalam pembangunan. Sehingga ketika jelas bahwa Banjarmasin itu merupakan sebuah kota perdagangan dan jasa gitu ya, maka sesungguhnya hal seperti ini bisa dikembangkan sedemikian rupa, ada kemajuan-kemajuan di kotanya gitu. Betul. Tapi sementara ini kita melihatnya belum bisa spesifik gitu. Ingin menjadi gerbang pintu IKN ini seperti apa begitu wajahnya. Jadi sebuah visi itu harus memang betul-betul kita kembangkan terkait dengan perdagangan dan jasa ini. Kalau dulu kan ya Kalimantan itu kalau yang namanya sebuah pasar kita gitu ya, pasar 5 gitu kan, pasar apalagi namanya yang cukup besar di Banjarmasin, Sudi Mampir. Ini kan sama dengan Tanah Abangnya Jakarta. Betul, gitu. Iya. Semua orang dari Kaltim, dari apa juga membeli ke sana kemudian dijual lagi begitu. Nah, ini sampai saat ini kita melihat penataannya sampai saat ini ya seperti itu saja gitu. Sehingga harus ada upaya yang sistematis dan juga komprehensif lah, terpadu gitu untuk membenahi kita ini sebagai kota perdagangan dan jasa. Oke, berarti ada masalah dari perencanaan sebuah kota yang hari ke hari, tahun ke tahun memang harusnya konsisten ya, ada perubahan itu di area Sudi Mampir itu ya sebagai pintu masuknya ekonomi yang dari dulu kita masa kecil. Betul. Karena saya juga kalau bercerita masa kecil, dari rumah saya di Sungai Jingah menuju sekolahan itu kita tidak naik transportasi darat. Yang hari ini kan transportasi darat model kalau diperlukan mereka transformasi cepat sampai ujung-ujungnya kan problem nih. Ternyata sungai kita dulu waktu saya kecil ambil kiau atau panggil kelotok dari ada di rumah di sungai, menujulah sekolah di pinggiran kota. Di situ ada SD Raja Wali atau orang ke daerah-daerah yang kalau di Pulau Warman orang jalan kaki kan. Tapi karena transportasi enggak ya memang rasih ramah, jadi enjoy aja. Nah sekarang menurut Hendra, gimana nih transportasi sungai yang menjadi andalan kita juga? Dulu kan ada istilahnya beca banyu, Bang. Iya. Beca banyu gitu kan, ini yang artinya memang transportasi air ini ya masih menjadi sebuah kebutuhan sebenarnya. Orang jualan pun kita masih bisa menikmati kan ketika di pinggir banyu gitu ketika jualan dan lain-lain. Nah, ini sekarang fungsi sungai ini menurut saya sudah mulai mengecil gitu. Baik itu dari sisi kebudayaan kita, begitu ya, kebudayaan kita yang bisa dikatakan ada budaya sungai seperti itu, ini sudah mulai terkikis lah. Karena memang transportasi darat yang bisa dikatakan lebih cepat lah, lebih murah lah, infrastrukturnya ada dan lain-lain, tapi tentunya akan menyebabkan masalah tersendiri lagi di dunia transportasi kita. Salah satunya ya mau tidak mau untuk menuju kota metropolitan, kita nanti akan menghadapi yang namanya kemacetan. Saat ini pun sudah kemacetan itu terjadi. Sementara angkutan publik kita masih belum bisa melayani dengan baik gitu. Kebutuhan orang untuk memiliki kendaraan pribadi, walaupun harga bahan bakar sudah naik, ya tetap aja keinginan itu tetap akan ada gitu, dan Banjarmasin masih akan tetap sesak gitu dengan kendaraan bermotor. Ya, artinya ada sesuatu yang sudah mulai terlupakan dan dicoba dihilangkan. Makanya ketika saya dulu beraktivis, saya ingat betul Jalan Ayan itu kan sangat indah sungai kiri kanan. Bisa jalan ya? Bisa jalan, semua akses sungai itu bisa jalan dari satu titik pertemuan ke pertemuan yang lain bisa jalan. Sehingga saya pernah juga mencoba menghitung dan menyusuri sungai di kota Banjarmasin. Ternyata semuanya bisa ada titik temunya. Iya, nyambung lah. Nyambung, namun ketika itu ada bangunan, ada kalau saya sih penyalahgunaan regulasi hingga sungai itu tutup. Makanya kemarin waktu saya melihat ada wali kota yang tegas, yang entah ucapan beliau itu tidak diterima waktu itu, ya karena mereka kesel karena beliau ingin kiri kanan Jalan Ayan itu tidak boleh ada
jembatan ataupun beliau ingin menata seperti kalau kita orang masuk ke kota Banjarmasin itu sungai itu menjadi piu. Orang bisa dari Kalimantan masuk ke Kapuran, masuk ke mana-mana, tetap dipertahankan keaslian. Seiring dengan protes kena ucapan wali kota dulu, saya nggak sebut namanya, orang sudah terkenal lah. Mungkin kalau generasi sekarang siapa sih, bertanya aja di Google tuh ya. Dia tidak termasuk orang yang tidak mau lagi lah merepresi ini kesalahan-kesalahan. Kesalahan yang selanjutnya kan terjadi nih gara-gara pelebaran jalan, ada sesuatu bangunan yang memang menghalang-halangi perawatan sungai itu. Terjadilah di awal tahun 2021 kita mengalami banjir. Banjir kiriman dari hulu. Kalau dari hulu, kalau saya beraktivitas sudah saya rancang, kalau Bung si Hendang meramal tentang ekonomi, saya sudah meramal dengan lingkungan. Kalau di hulunya dulu tetap tidak terus, dia akan berambat ke dalam kota yang Banjarmasin menjadi tumpahan sampah-sampah dan tumpahan luapan api, ditambah tadi daya serap, daya dukung di Banjarmasin sudah menyepit sungai-sungai. Betul. Awal tahun 2021 kan goncangan itu terjadi. Kalau istilah kapal selam bisa tenggelam, kok bisa kapal selam menyelam, kok bisa tenggelam. Ini Banjarmasin kota 1000 sungai, katanya banjir. Nah, Anda kan sekarang berada di Komisi 3 bidang infrastruktur. Bagaimana sekarang katanya nih untuk tidak terulang Banjarmasin dengan 2021 itu ada planning atau bantuan dari Uni Arab ya, katanya sudah dibaiki hulu dan hilirnya Banjarmasin. Ini gimana nih ya Anda melihat di Komisi 3 bidang itu? Dan saya tidak mau lagi, silakan teman-teman di Komisi 3, saya sekarang berada di Komisi 4 dan bangga. Komisi 4 itu problem juga bagi saya, karena dinas kesehatannya sudah mulai kemarin panik ketika zaman pandemi COVID-19, tapi seluruh Indonesia sehingga di Banjarmasin ya sekarang juga banyak hal-hal yang harus dibanding dinas pendidikannya juga di mana. Nah, menurut Anda gimana nih infrastruktur yang hari ini sungai itu tidak menjadi sebuah kebutuhan, bahkan sebuah keinginan untuk ditutup? Gimana problemnya? Jadi gini Bang, 2 tahun yang lalu saya pernah menyatakan ya di media, kemudian juga di channel YouTube gitu ya, di media sosial juga terkait dengan, saya akan berani jamin katanya 10 tahun yang akan datang Banjarmasin akan tenggelam. Kalau tidak ada pembenahan secara serius. Jadi kita ini sekarang ya tidak memiliki sebuah perencanaan yang kontingensi gitu. Kemudian juga kita tidak memiliki mitigasi bencana yang cukup. Sehingga tidak bisa sebenarnya Banjarmasin ini cuma mengandalkan dirinya sendiri untuk mengatasi sungai. Jadi istilahnya normalisasi sungai lah dan sebagainya, itu cuma skala kecil. Harus dipikirkan secara di tingkat provinsi, kemudian juga di tingkat kabupaten kota yang lain, tetangga-tetangga yang dari hulu begitu, sampai hilir di daerah Batola begitu. Ini semuanya harus memikirkan bahwa ada perencanaan strategis terkait dengan penanganan bencana di Banjarmasin, termasuk banjir ini. Terus terang ulun terkejut Bang, ketika sungai kita ini banyak gitu ya, kemudian kita bisa banjir. Waktu kecil itu tidak pernah terpikir bahwa kita tuh mengalami calep yang parah begitu. Karena dia kan otomatis akan mengalir nih ke bawah. Sekarang Tegana, artinya apa Bang? Artinya sungai kita sudah menurun kemampuannya. Fungsi dari sungai ini sudah menurun. Kalau dibiarkan, ya tidak akan dibiarkan, maka tentu saja ini tidak akan pernah berhasil. Dalam hal ini kita di Komisi 3 sudah mengingatkan bahwa drainase di Kota Banjarmasin jangan cuma sekadar hiasan saja gitu, tidak berfungsi, banyak sampah di dalamnya gitu. Bahkan hal-hal seperti ini kita harus melihat bagaimana sih perencanaan yang masif gitu di Kota Banjarmasin secara menyeluruh. Ya baik itu terkait dengan peta topografi kita, kan air itu dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah gitu. Sifat air itu harus sudah jelas gitu perencanaannya. Nah sampai saat ini kita masih menunggu.
katanya Balai Sungai nanti akan membuat juga sebuah perencanaan yang sama. Kemudian nih, maksud kami saat itu berteriak gitu ya, bahwa ini sudah saatnya dipikirkan, jangan memikirkan hal parsial-parsial. Betul. Hal yang kecil-kecil, misalkan di sini ada ini dibikin drainase gitu. Tapi harus memikirkan peta itu secara keseluruhan di Kota Banjarmasin. Ya. Nah, di situ Bang masalahnya gitu. Oke, kita sudah kupas tentang problematika yang ada di Banjarmasin. Itu banyak sekali problem. Betul. Karena hari ini pergeseran problem itu selain karena Banjarmasin diminati orang untuk berdatangan, karena Kota Banjarmasin dulu dikenal digeser kota metropolis. Berdirilah mall, Yeah. berdirilah pusat-pusat perbelanjaan. Orang tertumpuk datang di Banjarmasin. Ya, memang ya tadi ikon Banjarmasin tidak bisa dipungkiri, ini tetap tempat kota perdagangan dan Yeah. jasa. Karena kita dekat dengan laut ya kan, dan sungai-sungai kecil yang mengalir jalan. Nah, ketika problem ini kita masuk nih, kita masuk di dewan nih, Ya. kita di bagian anggaran. Gimana kita bicara bahwa ini di prioritas, di non prioritas, dan ini harus bersinergi. Karena saya sih sangat terkesan dengan ada kata-kata kompetensi kita tuh harus segera ditingkatkan. Komitmen kita itu tidak ada boleh ada tawar-menawar, atau ini ya atau ya, ada tidak ini tidak boleh ya tidak boleh. Terus bagaimana ketika dua ini tidak jalan menuju kebersamaan? Mau apa lagi? Siapapun wali kotanya, saya pikir kita ini sebenarnya kan pemilik daripada kota. Wali kota bisa berganti, anggota dewan bisa berganti, pejabat bisa berganti. Tapi pemilik kota ini kita loh, warga Kota Banjarmasin. Bagaimana nih konsep kita di dalam dan di luar ini menyatukan? Anda bagaimana menyatukan isi tadi bahwa kepemilikan kota ini? Kalau hari ini Ibnu Sina ya is okay, dia punya fasilitas memimpin dan punya otoritas pemimpin. Nah, kalau dia selesai, ganti yang lain, tetap juga seperti ini. Artinya, warga kota ini kayaknya didorong merasa memiliki, ini gimana konsepnya? Memiliki sebuah kota tua yang, ayo sama-sama kita bangkit kan? Iya. Daerah lain bisa bangkit, kenapa kita tidak? Gitu. Betul. Jadi kita ini kan mengenal yang namanya kepemimpinan kolaboratif, Bang, Betul. sekarang. Jadi tidak bisa sebuah pentahelix itu dikesampingkan. Semua harus bekerja sama sekarang. Betul. Pemerintahnya, baik itu eksekutif, legislatif, kemudian dari media, dari pengusaha, akademisi gitu. Semuanya harus betul-betul bersatu nih untuk menyatukan pikiran. Betul. Jadi jangan sampai lagi ketika ada istilah pemerintahan daerah gitu ya, itu ada unsur-unsur yang dihilangkan begitu. Betul. Padahal kita memiliki yang namanya Forkopimda. Iya. Ini kan kebijakan-kebijakan strategis di kota itu sebenarnya bisa selesai kalau dengan adanya sinergisitas, harmoni gitu ya. Betul. Harmonisasi yang baik. Ini pasti akan tercipta sesuatu yang baik sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, baik itu di RPJMD yang sudah dituangkan kan, harusnya dari Bapak Dalitbang yang sudah mencari solusi yang prioritas gitu ya, ini sudah harus kelihatan dengan seksama. Nah, notabene sekarang yang terjadi sekarang ini seolah-olah pemerintahan ini cuma milik eksekutif saja begitu. Betul. Padahal ketika sebuah SKPD melaksanakan program-programnya ini harus tetap dapat pengawasan, bukan cuma dari kita anggota dewan yang menjalankan fungsi controlling gitu ya, fungsi pengawasan, tapi juga sesungguhnya masyarakat pun harus terlibat di situ. Perancangan APBD kita gitu ya, yang ini kan yang paling terlihat ya di anggaran itu. Betul. Sebenarnya masyarakat juga harus bisa mengawasi juga, melihat seperti itu, sehingga anggaran yang ada serupiah pun bisa dipertanggungjawabkan, transparan, akuntabel gitu. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang ada di SKPD itu justru tidak bisa kita awasi dan jalan sendiri-sendiri begitu. Betul, karena ketika diluncurkan tagline good government, Good governance. sudah ada pemerintah menunjukkan ada kelompok-kelompok masyarakat yang di training, dilatih untuk bisa bicara, bisa men-setting ya human kemarin tuh umahnya kota ada dipegang oleh teman kita gitu. Nah sekarang ini kan harusnya menjadi
tawaran program yang bagus. Karena tadi Pak Hendra mengatakan, ayo nih kelompok akademisi, ayo kelompok seniman, ayo kelompok media. Problem kota kita ini kan problem yang harus disinergiskan. Tidak harus kita bisa mengeritik, tapi juga kita harus mencarikan jalan keluar. Ya, betul. Karena hari ini kan problem kita adalah masalah akuntabel, dan kita jujur kita sudah memasuki era digitalisasi. Betul. Tidak semua orang bisa menyembunyikan sesuatu, sangat transparan. Nah, sekarang transparan yang bagaimana yang kita dorong, misalnya kita di Banggar, kita coba, saya kebetulan, alhamdulillah, entah kenapa teman-teman mempercayai saya ditunjuk menjadi ketua pansus RPJMD. Nah, bagi saya kan challenge nih. Betul. Oh, ternyata betul sudah pemerintah ini melakukan program pembangunan, harus ada format. Kalau bicara tadi ilmiahnya visi misi, tidak lagi tarik menarik antara kepentingan daerah, kepentingan pemerintah pusat, kepentingan provinsi, itu harus duduk pada satu koridor. Betul. Salah satu contoh lah, kita melihat kalau kota Banjarmasin kalau ingin membangun sesuatu yang tidak berhubungan dengan provinsi, tidak berhubungan dengan nasional, dia membiayai anggaran diri sendiri. Contoh, ketika saya di Komisi 3, jembatan Gerilya, sampai di situ kan dibiayai oleh Kota Banjarmasin. Ini dalam waktu dekat katanya jembatan kembar Jalan Sulawesi ya, Jalan Sulawesi itu juga Kampung Bugis yang saya disampaikan. Ini, nah dana-dana seperti itu kan sudah terkontrol nih, dana APBD. Nah, ketika dana nasional jembatan saya alalak Kado Indah dari Kota Banjarmasin juga harusnya ketika pembangunan itu punya sinergi, siap-siaplah Kota Banjarmasin kiri kanannya ini diolah apa. Hingga seiring dengan dana pusat, pemerintah pusat itu bangunan nasional, kiri kanannya itu kan bisa dibangun objek-objek wisata. Kenapa ya pola pikir pejabat kita atau pemerintah kota kita ini hanya, kalau saya sih masih berpikir tidak out of the box lah bahasanya, out of the box ya out of the box, karena out of the box itu diperlukan. Contoh lah, kita dulu terkenal kenapa presidennya bisa belusukan kemana-mana. Dan hari ini sampai diperlihatkan kalau protokol itu tidak begitu penting, tapi tetap dijaga aja, tidak kebablasan. Namun Anda gimana sebenarnya problem kita tidak keberanian ini? Apakah karena leadership-nya atau karena kita tidak siap berargumentasi di ruang-ruang yang resmi, itu gimana? Jadi kalau kita gagal merencanakan, itu sama dengan merencanakan kegagalan gitu. Nah, sehingga sebenarnya dalam perencanaan pembangunan itu jelas koridor-koridornya. Ada musrenbang di sana, ya kan? Ada kemudian visi misi kepala daerah yang terpilih nih. Ini kan harus diakomodir juga. Termasuk hasil reses kita maupun pokok pikiran anggota dewan begitu. Semua harus disinergikan sedemikian rupa. Tidak boleh gitu satu pihak saja yang diambil. Jadi perencanaan pembangunan kita ini harus memang betul-betul berkelanjutan. Baik itu dari hulu maupun sampai ke hilirnya. Nah, ketika berpikir hulu misalkan, cobalah kita kemarin sudah bagus untuk mengurangi sampah plastik. Oke lah, akhirnya kita gaungkan bagaimana caranya kita hidup minim sampah, Bang. Kemudian kita akan dalam waktu dekat kita juga akan berusaha untuk merevisi perda persampahan kita misalkan. Kemudian itu oke lah hulu dan jangka panjang. Yang hilirnya, yang kuratifnya gitu, untuk ada hal-hal yang strategis, yang bersifat langsung gitu, itu juga harus dipikirkan sebenarnya. Nah, sehingga ketika melakukan sebuah sinergisitas, yang dalam hal ini kalau di Banggar, Badan Anggaran kita membahas mulai dari KUA PPAS sampai juga kita APBD gitu ya, kedepannya ada APBD begitu. Ini harus betul-betul mengakomodir baik itu kepentingan dalam hal ini politik gitu ya, politiknya kita di kepala daerah, kemudian juga dalam hal ini DPRD, kemudian yang tidak kalah penting adalah dari musrenbang gitu, dari masyarakat bawah ini, aspirasi masyarakat yang di bawah sesuai dengan prioritasnya apa. Nah, ketika itu sudah terbangun sinergi itu, ya harusnya Bapak Dalitbang gitu ya, dalam hal ini yang merencanakan di perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan di Kota Banjarmasin bisa menerjemahkannya dengan sesuatu yang betul-betul ya minim
errornya gitu dari perencanaan sebelumnya, sehingga pembangunan yang dilakukan akan berkualitas, Bang. Masalahnya sekarang kayak ada pembangunan itu sekadar dipaksakan. Kalau memang ada program ya akhirnya tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba simsalabim ada gitu, sehingga yang harusnya terencanakan dengan bagus itu kadang bisa berubah begitu. Baik, kalau tadi Endra mengatakan kalau perencanaan awalnya tidak bagus atau akan mengalami kegagalan kan? Iya, kalau gagal merencanakan kita. Gagal merencanakan akan terjadi kegagalan. Kalau saya sering katakan ya, kenapa kita risih kalau kita bersih untuk melakukan kritik maupun saran. Betul. Makanya saya kan mencoba mengkelirkan suasana. Kata kuncinya, janganlah kita berdiskusi di ruang formal. Wali kota siapapun yang mengambil inisiatif, yuk ngobrol lah bersama-sama setingkali. Maka dulu waktu saya zaman aktivis, saya mengadakan agenda diskusi bulanan. Diskusi tentang apa saja, sehingga mindset kita sebagai warga kota tuh tidak bicara tentang salah menyalahkan, tapi kita bicara tentang, misalnya tadi contoh Pak Endra katakan, bagaimana sampah Kota Banjarmasin bisa menurun kalau konsep itu tidak diperdebatkan, tidak didiskusikan. Kalau tidak didiskusikan itu akhirnya tahu konsep ini memang bagus dan ini harus dilakukan gerakan masif. Karena kalau kita terus berdiskusi, terus berdebat tanpa melakukan aksi dan kegiatan, ini kan menjadi sesuatu yang kalau guru saya atau teori mengatakan, kalau teori saja tanpa praktek itu kan sia-sia. Betul, Bang. Atau sebaliknya, kalau praktek duluan tanpa teori, banyaklah kegagalan pembangunan yang sudah dirasakan oleh kita. Contoh nih, karena background Hendra tadi bicara tentang ekonomi. Saya dari awal dan sama diskusi juga dari ruang diskusi sebenarnya, bahwa Kota Banjarmasin kan kota jasa dan petani, harus mencetak, kalau istilah orang sono, Banjarmasin ini harus mencetak saudagar. Kalau hari ini harus mencetak pengusaha atau pegiat-pegiat ekonomi. Makanya programnya saya setuju wirausaha baru. Cuman problemnya wirausaha baru itu tidak terencana dengan bagus. Siapa menggunakan apa dan apa yang bisa digunakan, sehingga kan dari by data punya, tapi by keberhasilan kan masih diperdebatkan juga. Nah, menurut Anda sebagai orang yang ini bertanggung jawab nih, karena rakyat yang melihat ini kalian berdua ini diskusi tapi kalian juga ada di dalam. Ya apalah ya, yang kita ini hanya sekedar dari 45 orang yang ada di Dewan, kita mencoba mengkolaborasikan diri kita ini mau menggiring kawan-kawan ke arah mana, karena kita ini masih junior menganggap mereka, ya kan? Betul. Ini tidak ada apa-apa, makanya saya enjoy aja ketika saya dibilang masih junior, masih nggak usah diberi peran karena berbahaya zona mereka. Padahal saya sudah dari awal saya bilang kita kolaboratif. Kamu memang senior, lu silahkan duduk di singgasana. Kalau bahasa Iwan Fals, jangan sampai kita tuh dibilang datang, duduk, diam, dan gimana nih? Jadi perlu kita tegaskan, Bang, bahwa kita berada di DPRD Kota Banjarmasin ini adalah ingin menjadi bagian dari solusi Kota Banjarmasin. Jadi kata kuncinya adalah solusi dulu. Masyarakat silakan mereka mengkritik gitu ya. Mahasiswa ayo kita kolaborasi semua, suarakan apapun gitu, kritik. Betul. Kita yang duduk, kita akan mencoba mencarikan solusi untuk permasalahan yang ada gitu. Jadi mudah-mudahan kita menjadi bagian dari solusi itu. Jadi itu dulu yang harus kita tanamkan betul-betul gitu. Sehingga ada upaya yang disebutlah tadi kolaborasi gitu ya. Ketika kita berkolaborasi dengan semua pihak yang ada, ini harapannya menuju satu titik juga gitu. Satu titik ketika kita sudah merencanakan pembangunan Kota Banjarmasin ini makanya harus semuanya. Nah, dalam hal ini ya kita juga ya mohon maaf otokritik bagi kita juga. Menyayangkan juga ketika program-program kerja kita, kemudian juga hal-hal yang bersifat substantif untuk
melakukan 3 fungsi kita gitu ya, mulai dari budgeting gitu ya, kemudian juga kita melakukan controlling, termasuk juga membuat sebuah fungsi legislasi kita terkait dengan perda-perda yang ada. Ini tentunya memerlukan nih dukungan dari semua pihak, masyarakat, akademisi dan lain-lain. Kita akan menjalankan kita sesuai dengan fungsinya, ya kan? Nah, ketika dalam perjalanannya kita misalkan ada bengkok-bengkok atau apa, ini sudah harus betul-betul harus saling mengingatkan bersama, begitu Pak. Iya, makanya kita sepakat kan, ketika persoalan tentang problem kita ini kan kita setuju bahwa kita ini kalau orang yang ingin duduk dalam mencari solusi, saya sepakat banget itu. Karena saya juga tahu tuh benturan yang saya lakukan itu sebenarnya sebuah efek kejut aja yang berdampak resiko bagi saya sudah ya biasa lah, kita aktivis dan risiko tuh kita tidak terperdebatkan, karena disitulah kita ingin belajar bahwa apa yang kita lakukan tidak yang baik itu belum tentu diterima orang. Makanya bagi saya dari dulu tadi ya ngomong Banjarmasin ini siapapun pemimpinnya, siapapun DPR-nya, apalagi kita sebagai bagian dari solusi harus kita miliki. Contoh saya mengamati dan sempat melihat progres kepemilikan warga sebagai kota Banjarmasin ya hari jadi lah. Kenapa sih setiap hari jadi orang tidak kreatif, hanya dihimbau aja? Harusnya dipasang lah semua toko, semua pedagang atau semua orang berlomba-lomba berkreasi untuk mengatakan hari jadi kota Banjarmasin. Tidak perlu ada spanduk yang seragam. Ucapkan dengan kata-kata seperti yang kita sampaikan ketika hari proklamasi kemerdekaan, semua orang dengan sadarnya memasang bendera merah putih. Nah, pola atau hasil kayak gitu sampai sekarang saya sudah duduk di dewan, kita duduk datang ke suatu pertokoan misalnya, Bu hari jadi Bu, hari ini diskon Bu. Nggak ada. Harusnya kan ada diskon. Setiap elemen masyarakat, diskon pedagang di Sudimampir ini juga kita bukannya kita mengkritik, tapi kita ngajak nih. Kalau yang namanya hari jadi itu kan berbahagia. Apakah perjalanan kita ini sudah baik atau kita memang ke depannya harus lebih baik? Makanya kebahagiaan itu berbagi dengan cara, kalau pedagangnya kalau hari-hari jadi siap-siap nih aku akan cuci gudang, potongan harga 50% banting, ya kan? Nah itu yang saya melihat pride itu, kebanggaan itu belum ada di kota di kita nih. Karena yang ada adalah hari jadi itu miliknya pemerintah. Pemerintah juga mengajak-ajak ada kegiatan-kegiatan, hanya ya ujar orang banyak itu Hawaii ya. Kadang merasa sebenarnya ada kemarin kejutan. Kita apresiasi, kita belajar mengapresiasi yang baik, yang belum baik kita dorong. Ada gerakan semua kelurahan, semua kecamatan, gerakan kebersihan di kampung-kampung. Jalan itu sebenarnya. Kok kenapa hanya sesaat atau event aja? Harusnya kan itu menjadi rutinitas. Saya kira itu setuju ya Hendrik kalau kayak gitu. Iya, jadi kan kalau kita mencintai kota kita, berarti kita harus merasa memiliki dong, begitu. Makanya mencintai itu ya harus memiliki, begitu. Nah, makanya dalam konsep ini kita juga sepakat, tadi Bang Sukro sudah menyampaikan terkait dengan UMKM misalkan. Kemudian kita ingin memperbanyak wirausaha baru. Itu tidak cukup ternyata kalau misalkan kita tidak meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang wirausaha baru ini. Kalau cuma sekadar ada jadi wirausaha baru, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Padahal yang paling penting bagi mereka bisa saja ada financial competence gitu ya, hal-hal begitu, sehingga ini akan membuat mereka bisa terupgrade di situ, ada scale up gitu. Jadi akhirnya mereka menjadi usaha-usaha yang besar yang kemudian bisa lagi untuk membantu wirausaha yang baru begitu. Jadi ada proses yang berkelanjutan. Hari jadi kita diberikan ya mungkin ya kadonya jadi pahit gitu kemarin ketika pemindahan ibu kota provinsi itu cukup menyakitkan juga gitu bagi kita. Namun jadi memang dalam prosesnya ketika kita hari jadi hari kebahagiaan gitu, maka sesungguhnya ini harus bisa dikemas dengan suatu yang progresif gitu. Ada hal-hal kemajuan yang bisa dinilai oleh masyarakat.
Jadi bukan secara cuma fisik saja, tapi ya menurut ulun harus ada gitu ya yang sesuatu yang out of the box. Ekonomi kita harus bersifat ekonomi yang bersifat kreatif. Betul. Begitu. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia dan kulturnya gitu dan budayanya. Sia-sia kita bicara mau apa namanya smart city, kemudian juga industri 4.0 dan seterusnya tanpa diimbangi Zero ya. ya tanpa diimbangi dengan sumber daya manusia yang bisa untuk menjalankan itu. Ya makanya saya sih sudah mengambil sikap ketika Anda mengatakan clear kita di bagian dari solusi. Sikap saya Westnya adalah kita harus hari ini membudayakan, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin. Siap. Tapi pemimpin kita jangan juga puas begitu saja. Misalnya ketika jembatan gerilya dan jembatan Bromo adalah berbasis kewilayahan, jembatan hak asasi berbasis kewilayahan dalam waktu dekat juga bagaimana urutan masalah transportasi bisa terurai. Ini kita apresiasi langkah-langkah itu. Tapi yang jelas kata kuncinya adalah kebersamaan itu diawali oleh sesuatu yang sudah kita kompetensikan. Kita uji lah. Yang kita harus biasa bicara di ruang publik ataupun di ruang resmi untuk menyatakan kita oke, kita setuju, tapi jangan lengah dengan kehati-hatian kita. Jangan kita euforia dengan keberhasilan laut, tiba-tiba sekonyong-konyong aku sebagai pemimpin yang sudah bisa membuat kota ini maju. Makanya saya setuju, progres apa sih yang sebenarnya, walaupun dia sudah melakukan progres di mana-mana ya, makanya masyarakat gimana nih sekarang problem kita, masyarakat tahu atau tidak pura-pura tertahu atau cuek dengan kondisi yang sudah dibangun bersusah payah oleh pemimpin kita ini. Ini kan menjadi skema tersendiri bagi dunia akademisi yang hari ini problemnya apa sih kota Banjarmasin kok orang bisa jadi cuek. Hari ini kok kita tidak lagi melihat bahwa kota ini, kalau saya sih bicara bahwa prosedural itu pilihan-pilihan yang sudah bisa tidak ditawarkan karena itu ada di bungkus undang-undang. Kalau memang ada perpindahan ya harus ada tahapan-tahapannya dan harus persiapan-persiapannya yang akan dilakukan. Makanya 38 fraksi mengatakan itu ditolak. Kalau kita kan menolaknya karena ada hal yang dilanggar, prosedur yang dilanggar itu yang dicerdaskan masyarakat ini ya kan. Dan kita juga jangan mempertahankan kalau kita sendiri tidak mengkomunikasikan tentang progres apa Banjarmasin di 49 ini yang sudah diberikan kemajuannya, sehingga kota Banjarmasin menjadi bandar masih ya awalnya karena ini kota pelabuhan, sungai, tempat pusat ekonomi, bisa menjadikan kota yang tangguh karena pulih lebih cepat, tangguh lebih kuat. Baik Hendra, banyak sekali kita kupas karena ini ada episode ngobrol Supro bersama teman-teman Dewan nih. Siap. Karena saya jujur saya katakan banyak teman-teman saya di parliamentarian itu saya juga ajak ayo ngobrol, tapi mereka punya kegiatan yang tidak bisa diganggu juga. Kalau kita sih is sudah kapan pun bisa ya, dimanapun bisa. Karena bagi kita adalah setuju, jadi kita adalah bagian daripada solusi. Setuju ya? Setuju sekali itu. Kalau bagian saya di solusi, kita akhiri dengan kalau saya sebut suara UMKM, jadi jawabannya cangkal mencari. Oke itu Kak. Kalau kita sebut Banjarmasin, jawabannya bersih dan nyaman kah? Bau bersih dan nyaman ya. Karena Hendra nih orang sering mengurai segala pantun. Nah, inilah yang kado kita nih, ngobrol kita. Silahkan dulu pantun dulu lah untuk mengakhiri sebelum kita yel-yel tadi. Silahkan Hendra. Nah, apa pantunnya? Terserah aja pantunnya apalah. Yang relate aja pantunnya ya. Aduh. Ya, biasanya Hendra ini kalau terkonsep dengan baik, tapi susah dia mau pantun apa yang sering kan ini budaya bagus sih ya. Saling merasakan bahwa pantun Hendra ini kadang-kadang membuat anggota dewan kita juga menjadi hal yang unik juga. Silakan Hen. Ayo aja dicari dulu nah. Banyak ya pantun Hendra yang bisa contoh lah putu mayang ya manis rasanya bila dicampur bagula Jawa ulun
Isneni nih, ulun Isneni nih jimat kota Banjarmasin membalas ketua mun pepantun gin jangan bisa jua aja, bisa jua aja. Nah, jadi senior aja anak pantun ya. Nah, Aja lu pantun guys kota Banjarmasin aja lah. ya. Makan iwak karing rasanya masin. Ya. Kurang rasanya amun kada bekuah. Nah, Selamat hari jadi kota Banjarmasin. 496 tahun Banjarmasin Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tua. nah, ada juga nih pantun yang kemarin saya sebut di kota Banjarmasin waktu hari jadi itu di teman kita juga di dewan sebut akan dia pantun tapi agak menohok-nohok juga dengan kata-katanya yang sangat produktif, sangat selalu menjadi seloroh teman-teman ya lah. Jadi Ya. iwak papuyuk nyaman di bana, Oh cakep. makan soto nyaman bakuah. Oke. Selamat hari jadi kota Banjarmasin yang ke-496. Oke. Banjarmasin Beiman, Mbak Untung dan Mbak Tua. Asik. Nah, karena tadi saya bilang ada selorohan karena di teman kita ada yang terkena Haji Rinda aja ya. Nah ya. Jadi Haji Rinda makan salwa, iwak asin campur rakatan. Mari kita terus berjuang. Dasan Banjarmasin yang sukses dan selamat. Asik. Orang sabar banyak pahala. Kalau malu mukanya merah. Ya. Panjang lebar kita sudah bicara. Mohon maafkan namun tak salah. Nah, itulah yang jadi. Oke, kita akhiri dengan kalau saya bilang suara UMKM cangkal bercari. Ya. Oke. Oke. Suara UMKM Cangkal bercari. Banjarmasin Barasih wan nyaman. Ngobrol bersama Sukro.